Silakan dari yang dulu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Kabupaten Lombok. Sebelumnya kami akan mempersembahkan sebuah yel-yel yang mungkin dari tadi sudah didengarkan. Siap perkenalkan? Siap. Siap sambil tiktokan gitu ya. Silakan. Oke, Lombok. Suara Tanjung Merajakan. Oke, tepuk tangan dong. Nah, untuk Lombok. Iya, baik. Di sini kami membuat sebuah gambar yang sangat sederhana, tetapi tidak sederhana artinya, ya. Jadi di sini ada tunas. Jadi sebelum dilakukannya pendampingan dari fasilitator daerah kami, yaitu Gubernur, pembelajaran kami terkait dengan numerasi, namanya kami sangat sekali Bapak Ibu. Jadi kami hanya mengajarkan matematika itu yang wajar saja seperti itu kan. Jadi di sini dilihat ada smile-nya itu sedih, anak-anaknya itu pokoknya matematika itu membosankan sekali bagi anak-anak kami seperti itu. Jadi kami juga memanfaatkan komunitas belajar antar sekolah yang didampingi oleh fasilitator kami, sehingga permasalahan-permasalahan matematika seperti yang kami gambarkan di sini, di mana anak-anak bosan, anak-anak pusing, anak-anak tidak suka matematika itu mengerikan sekali. Dan matematika itu hanya sekedar belajar angka saja. Tetapi tidak sesempit itu ternyata setelah dilakukan pendampingan oleh fasilitator kami. Di sini kami gambarkan dengan pohon yang tumbuh. Pohon yang tumbuh dengan berbagai macam buah. Di sana terdapat banyak ide-ide. Salah satu ide-ide yang kami bisa bagikan strategi-strategi untuk pembelajaran numerasi, yaitu di dalam komunitas belajar antar sekolah kami membuat yang namanya media pembelajaran yang namanya ular tangga numerasi, lalu ada juga kadosi atau kartu domino literasi, tapi tidak seperti ini perkalian. Jadi disesuaikan. Kami referensi awal dulu tentunya, diawali dengan referensi awal dulu. Apa sih akar masalah yang membuat numerasi itu merah terus? Apa sih yang membuat numerasi itu yang lain Bapak Ibu silakan fokus ya. tidak meningkat seperti itu. Jadi dari akarnya dulu diperbaiki. Dari akarnya dulu baru ke strategi pembelajarannya di kelas seperti itu. Strateginya tentunya yang menyenangkan dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan pendalam konteks seperti itu, karena kami mengajar di sekolah dasar, di mana sekolah dasar itu anak-anaknya berpikir masih di taraf operasional konkret. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan Bapak Ibu. Lebih dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi saya tangkap ada ular tangga dan domino ya. Mungkin salah satu praktik baiknya. Ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu, ular tangganya seperti apa? Ularnya berpisah atau tidak? Atau bagaimana cara permainan dominonya seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin tanya? Penerapannya tadi ya Bu. Ibu mau nanya? Silakan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak, tadi agak lengah sedikit. Saya kurang jelas tadi mengenai numerasi setelah mengetahui apa itu numerasi yang sebenarnya, ya. Ya, kalau yang Ibu jelaskan tadi, numerasi itu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak salah ya. Yang Ibu gunakan adalah ular tangga, Ibu. Nah, sistem yang ingin saya tanyakan di dalam menerapkan ke siswa itu bagaimana yang Ibu lakukan gitu, kepada anak-anak yang fase-fase A dan B gitu. Terima kasih. Kita tangan dong untuk Ibu ya. Bagaimana penerapannya di kelas awal, fase A dan B. Silakan ditanggapi dari Lombok untuk berbagi praktik baiknya. Silakan. Iya, baik, terima kasih Bu, pertanyaan Ibu luar biasa sekali. Kalau ular tangga ini itu kami sesuaikan Bu, jadi kami buat sendiri. Bukan ular tangga yang seperti permainan biasanya, tapi media itu kami buat sendiri dan disesuaikan dengan fase anak-anak, fase di sekolah seperti itu. Jadi ular tangganya bukan satu untuk semua, tapi disesuaikan. Seperti itu juga dengan kartu domino literasi yang kami tawarkan.
Jadi bisa mungkin di kelas 1 kalau misalnya masih diulang ya kartu dominonya 17-an seperti itu. Disesuaikan dengan permainan-permainan seperti itu. Udah jelas Bu, disesuaikan dengan karakteristik siswanya Iya. kayaknya. Betul, disesuaikan dengan kelasnya. Oke. Panjang bulannya disesuaikan aja. Sedikit lagi Bu. Bapak sudah mengajar, silakan. Kalau kelas awal ini memang masalahnya begini Pak. Sekarang Ya. banyak sekali anak-anak SMP dan SMA itu tidak pacak berhitung, ya. Karena konsep dasarnya dia belum paham gitu. Nah sekarang kalau kita lihat materi di SD itu tinggi sekali sebenarnya Pak. Ya, karena saya guru matematika di SMP, saya melihat kelas 1 itu sudah pengembangannya sudah luar biasa. Sudah ke soal cerita, Pak jangan menganggap gampang. 5 buah apel ditambah 2 apel. Itu jangkauannya kalau anak itu anak SMP kelas 1 kalau dulu. Itu sudah soal cerita, sudah ke penganyaan. Nah kalau seharusnya kelas 1 itu dia harus tahu dulu angka 5 itu seperti apa. Kalau dulu kita belajarnya bawa ID ya Pak. 5 itu ID dihitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Baru ke benda-benda. Nah sekarang mengapa seperti ini ya? Itu mudah-mudahan nanti ada lagi orang-orang yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas Bapak Ibu yang sekarang ya generasi ini akan mengkaji ulang gitu ya. Mengapa seperti ini? Ini yang menjadi korbannya kita nih Pak, guru SD. Ya, guru SD ketika mereka naik di SMP, SMA, mereka tidak bisa berhitung. Sekarang banyak sekali di TikTok bagaimana kurikulum mereka kok berhitung kali-kali anak SMA tidak bisa. Malu tidak Bapak Ibu? Padahal kita ini guru-guru hebat kok, gitu kan? Kok kenapa begini? Nah saya yang penerapan seperti ini kita harus lihat dulu kondisi siswa yang ada di sekolah kita Bapak Ibu ya. Kalau mereka belum memahami, nah ulah tangga tadi, ulah tangga ini kan ditambah gitu ya. Kalau dia belum tahu angka-angkanya bagaimana, ya itu jangan dulu ya, gitu ya. Jadi itu saja Bu ya. Saya yakin Ibu melihat tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ini dilakukan berdasarkan kondisi siswa, asesmen yang Ibu lakukan, asesmen awalnya terhadap siswa Bapak Ibu. Ya itu saja, terima kasih Bu ya. Semoga ini jadi ini saja Bapak, apa namanya? Pemantik ya, pembelajaran yang kita sama-sama ya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Ibu dan yang luar biasa, tepuk tangan dong. Masya Allah. Silakan untuk kembali ke tempat. Ya Bapak Ibu.